damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kebenaran firman Tuhan akan kita dengar bersama, oleh karena kebaikan Tuhan untuk menuntun dan menyertai kita di sepanjang langkah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu perlu kita dituntun oleh firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, dan di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu setia menuntun dan menyertai kami hingga pada saat ini, baik hamba-Mu tetapi juga saudara-saudara pemirsa Tabura Injil di mana siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang hendak kami dengar kami dapat melakukan dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Galatia pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Galatia pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang, apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dikatakan berbahagia adalah kita semua, baik saudara-saudara sekalian, kita melakukan dalam seluruh hidup kita hari lepas hari.
Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kita dituntun oleh tema renungan pada saat ini, yaitu beriman menjadi berkat. Beriman menjadi berkat. Orang-orang benar hanya hidup karena iman dan perbuatan mereka kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan oleh karena iman dan perbuatan mereka kepada Tuhan. Kalau hidup yang tidak disertai dengan iman, maka hidup itu akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena iman itu adalah dasar kehidupan kita sebagai orang Kristen menuju kepada keselamatan yang disediakan Allah bagi kita sekalian. Rasul Paulus menegur dan menasihati orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus yang berada di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Kalau kita mendengar kalimat ini, kalimat yang sangat tegas. Tetapi Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, siapakah yang membuat kamu sehingga kamu seperti begini? Kamu yang dari semula telah percaya kepada Yesus Kristus, yang satu-satunya sumber keselamatan dalam hidup. Mengapa sekarang kamu tidak percaya lagi tentang keselamatan melalui Yesus Kristus? Ini sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Allah. Pengertian serta pemahaman sudah sangat jauh berbeda apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus tentang Injil kebenaran yang sudah ditanamkan dalam hidup mereka, yang sudah ada di dalam hati batin mereka. Dan ini sebuah pertanyaan timbul, apakah waktu di mana mereka menerima Injil itu berdasarkan kekuatan mereka sendiri, ataukah waktu mereka menerima Injil itu mereka percaya betul bahwa di dalam Yesus Kristus ada kekuatan Allah yang terus membimbing, yang terus menyertai dan memberkati mereka menuju kepada jalan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Rasul Paulus semuanya itu akan percuma kalau mereka menerima Injil itu berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Dan semua itu jikalau menurut pengertian mereka, maka semua akan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada kesempurnaan kalau hidup menurut pengertiannya sendiri. Tetapi kalau di dalam kesempurnaan yang dilakukan oleh Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, maka di dalam seluruh kehidupan itu ada kesempurnaan di dalam Dia yang memberi hidup bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Abraham adalah contoh dan teladan. Ia adalah orang yang beriman kepada Tuhan disertai dengan segala perbuatannya. Ia percaya akan janji Allah. Bahkan iman dan perbuatannya itu menyenangkan hati Allah. Ia beriman sehingga ia menjadi berkat bagi semua orang. Dan melalui Abraham, Allah memberkati seluruh umat manusia. Itu bagian yang sudah tercatat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara-saudara selalu diberkati oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, dilindungi, bahkan disayangi oleh Tuhan setiap langkah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dengan demikian dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa jangan kita seperti atau kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti, atau kita menjadi orang-orang yang tidak paham tentang Injil Kerajaan Allah itu. Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia memanggil orang-orang Galatia itu terkatakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sudah lupa akan Injil yang didengar.
kita jangan seperti itu. Tetapi kita ingat bahwa Injil yang telah kita terima itu kita akan bertahan sampai Tuhan datang kembali. Kita harus menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain, tetapi Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Ia telah berkorban menghapus segala dosa kita. Dan kita menjadi hidup dan percaya kepadanya karena dia selalu mengasihi kita. Berbagai pengajaran Bapak Ibu Saudara, berbagai pengajaran tentang iman akan datang, akan membuat kita terpesona, akan membuat kita jatuh dalam berbagai pencobaan dengan segala pengajaran-pengajaran yang sesat yang tidak memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kita ingat bahwa semua itu akan sia-sia. Kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini bahwa dengan berbagai pengajaran yang datang akan membuat kita tersesat dan hidup akan sia-sia belaka. Dunia memang menjanjikan sesuatu, tetapi kita ingat bahwa itu hanya sementara. Tetapi ketika Tuhan menjanjikan segala sesuatu, itu berkat kekal untuk kita semua sampai hidup di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sebagai orang percaya harus menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara hidup kita, dengan sikap dan perbuatan kita, kita hidup percaya sungguh kepada Tuhan, pegang janji Tuhan dalam hidup. Berkat yang dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bagian berkat dalam hidup. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, jika kita ingin untuk hidup selalu di dalam berkat Tuhan, maka kita harus ingat bahwa kita harus beriman kepada Tuhan. Karena berkat yang kita terima dari Tuhan itu berkaitan erat dengan iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah anugerah atau sesuatu yang keluar dari Allah karena kemurahan Tuhan bagi kita yang menerima. Kalau kita percaya sungguh dan punya kehidupan yang baik kepada Tuhan dan sesama, maka kita pun pasti mendapat peluang untuk mengalami berkat-berkat seperti yang dialami oleh Abraham. Yang penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa inti dari janji Allah adalah keselamatan. Keselamatan adalah ruang yang penuh dengan kemurahan Tuhan yang diwujudkan dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Tidak ada jalan lain menuju kepada janji Allah selain jalan iman kita kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kelebihan kita. Tuhan tahu masa depan kita. Mari kita berserah penuh kepadanya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala kasih setianya bagi kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kepadamu ya Tuhan, karena jiwa kami kenyang dan lega, karena Tuhan membimbing kami kepada jalan kebenaran dan hidup. Di dunia ini menawarkan berbagai hal, tetapi itu hanya sementara. Ketika janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya, maka semuanya akan digenapkan. Ada sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami, untuk kami terus menjalani hidup ini dengan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa berdoa untuk semua orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Arahkan hati dan pikiran kepada Engkau Tuhan. Karena masa di mana kami jalani ini masa yang sulit, yang akan mempengaruhi iman kami. Namun sesungguhnya Injil yang telah ditancapkan di dalam hati benak kami
Terus kami percaya bahwa Tuhan penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami. Ampuni dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian tabura Injil yang telah kami dengar bersama. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Shalom.